ujian kalian belum ada apa-apanya dibandingkan ujian kami dulu yang penuh dengan kesulitan. 4 tahun gak jumpa orang tua, itu luar biasa. Ustadz aja yang bilang luar biasa, orang saya yang merasakannya kok. Saya nggak nengok muka emak saya 4 tahun sampai lupa saya muka emak saya itu macam mana. Kali 3.150 berapa hari? 60 hari. Kayak mendadak kita nih. Iyalah, kerjanya apa? Ngasih nasi jamaah haji. Cuman ngasih nasi aja. Iya, ngasih nasi 150. Oke. Begitu sampai barulah kami tengok, rupanya satu hari 10 kloter. Satu kloter 400, 10 kloter 4.000 orang yang mau dikasih. Saya ngasih nasi kotak, tugas saya nasi kotak. Kawan saya yang satu nih, yang sekarang di Jakarta itu bagian ngasih jeruk. Asal yang jamaah haji itu nenek-nenek dikasihnya 1, yang anak gadis dikasihnya 5. Jadi setelah jam istirahat saya bilang, ente zolim, saya bilang. Ini yang kita kasih ini bukan jeruk kita, ini punya umat. Nanti di akhirat kita akan dituntut di padang mahsyar. Kok ente kasih bu itu 1 yang itu 5? Nenek itu kita kasih jeruk 1, memang tak tekunyahnya lagi gitu. Ini anak gadis ini kita kasih. Jadi kalau cerita sama Ustadz itu ada saja dalilnya. Jadi saya kalah dan dia sekarang alhamdulillah setiap saya pergi haji, pergi umroh kemarin di King Abdul Aziz itu saya foto. Habis itu saya kirim ke kawan-kawan dulu, ingatkah di kau wahai kawan 20 tahun yang lalu kita di sini. 20 tahun yang lalu kita di sini bekerja, inilah setiap melihat kemah-kemah, setiap melihat atap ini terkenang kalian. Aku masih ingat kalian dulu yang membagi jeruk, nenek-nenek 1, anak gadis 5. Dibalasnya kiki. Bagian masalah. Kadang jamaah-jamaah haji ini sombong. Jamaah haji ini tak semuanya hatinya baik, banyak juga yang sombong. Menengok kita kerja, nampaknya berkeringat, berpeluh, sepele nengok kita. Panggilnya, sini bentar. Ya Pak, sudah lama jadi TKI. TKI bukan hina. TKI itu pahlawan devisa. Saudara-saudaraku yang bekerja menjadi TKI di Hong Kong, di Singapura, kalian pahlawan devisa. Tapi orang menyepelekan kalian. Kalian mencari makan di negeri orang lain, padahal di negeri ini sumber makanan. Kenapa? Makanan itu dicuri orang. Akhirnya kita susah, mahasiswa susah, pekerja susah, istri meninggalkan suami yang dalam keadaan sakit menjaga anak untuk mencari nafkah. Disepelekan. Sudah lama jadi TKI. Kami ini mahasiswa Pak. Di mana kalian belajar? Di Kairo. Asal dari mana? Riau. Memangnya tak ada universitas di Riau? Ada Pak, cuman 1 semester 5 juta. Sidang tertutup 10, sidang terbuka 15, buka tutup 25. Tak ada duit. Maka kami belajar jauh-jauh. Selesai S1 pulang saya ke rumah. Haji Abdul Somad LC titelnya, lagi cemas. Ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Tak tahu apa mau dibuat. Pulang ke rumah menengok kebun sawit ada di rumah. Banyak Pak Ustaz? Tak banyak, cukuplah untuk 7 keturunan. Kalau tak dijual-jual. Lalu kemudian saya pun pergi ke kebun 2-3 hari, seminggu 2 minggu. Kata mak saya, Mat, kau pergilah dari kampung nih. Kenapa? Pokak telingaku dah. Masa kuliah di luar negeri balik ke kebun juga. Akhirnya pergi saya ke Malaysia melanjutkan S2 untuk menyelamatkan telinga mak saya. Ngambil S2. Di mana sekarang Somad? S2. Negeri ini tidak menghormati ilmu. Sampai di Malaysia jumpa sama kawan-kawan dulu yang sama sekolah. Engkau di mana sekarang nih? Aku ambil master lah. Subsidi rumah, subsidi beasiswa, subsidi, semua dapat subsidi.
Kita di mana? Di parkir motor di tempat yang jauh. Begitulah keadaan. Padahal sama-sama orang Melayu, bahasa kita sama, bentuk kita sama, hidung sama-sama jongkok. Tapi nasib dia tegak, kita sujud terus. Itu yang terjadi. Saya kuliah di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Banyak orang nanya saya, kenapa tak ambil UIA? Kenapa tak ambil IIU, International Islamic University? Kenapa tak ambil Malaysia? Kenapa tak ambil UM, University Malaya? Kenapa ambil UKM? Dia tak tahu, di UKM tu bisa ngutang. Tapi saya tak selesai, karena saya pemburu beasiswa. Tiap hari searching, browsing, mancing, launching. www.google.com, beasiswa, pakai bahasa Arab, minhah dirasiyah, enter. Dapatlah peluang beasiswa. Dan saya selalu masuk di warnet Fakultas Sains di UKM. Saya tak mau di fakultas saya, FPI namanya, Fakulti Pengajian Islam. Saya masuk ke Fakultas Sains karena di situ internetnya gratis. Dan orang Malaysia itu tak tanya-tanya, ditengoknya muka saya pula, muka-muka anak sains kan. Nah, habis itu dapatlah info, katanya ada satu negara menyediakan beasiswa. Nama lembaga yang memberi beasiswa itu AMCI, singkatan dari Ajong Marocain Coopération International. Akhirnya saya ajukanlah proses doa minta ampun. Biasanya saya doa gini aja, tapi untuk beasiswa aja. Ya Allah, minta tolong aku. Mau balik ke kampung aku tak sanggup, telinga udah pokak. Mau balik ke Riau kerja tak ada siapa yang mau menolong. Mau lama di Malaysia ni hutang sudah lagi ni, tolonglah dapat beasiswa. Rupanya orang yang teraniaya itu doanya makbul. Minyak kita dimakan orang, minyak kita disedot orang, kita ni teraniaya. Allah kasihan nengok, ini hambaku, kata malaikat, kasih dia. Diterimalah saya mendapat beasiswa. Sampai kawan-kawan saya heran, ente dapat beasiswa dari mana? Darul Hadis. Nilai ente waktu di Azhar apa? Good, excellent, very good, good, gagal. Nilai saya good dan saya diterima. Tidak ada sejarah orang asing diterima di Darul Hadis dengan nilai good, semua mesti very good. Tapi saya diterima. Allah tahu, Allah kasihan. Ini wajah penuh dengan penderitaan. Akhirnya saya diterima di situ dan saya pun belajar dengan penuh suka duka dan dipatok 24 bulan mesti selesai. Nama titelnya DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Tapi tak saya tulis itu, karena titel itu Diplôme Études Supérieures Approfondies, desa, kampung. Akhirnya saya tetap pakai yang Inggris punya, LCMA. Walaupun banyak yang nanya, apa LCMA itu Pak Ustaz? Lagi cemas menghadapi apa-apa dan ama-ama. LC itu diambil dari bahasa Inggris, licence, diambil dari bahasa Perancis, licence, artinya ijazah. Orang ini sudah punya ijazah, ajaza yujizu ijazah, dia boleh mengajar. MA itu sebetulnya bukan titel saya, daripada ditulis DESA, tapi DSK PNS ditulis DESA, karena waktu mendaftar dulu dikatakan tulis menurut titel negara asli, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Lalu kemudian saya pun pulang membawa 2 ijazah, LC di kiri, MA di kanan. Ada orang memanggil, sinilah ngajar ke kampus kami? Tak ada. Ada orang mengangkat, karena ente sudah pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang, maka kami angkat menjadi PNS? Tak ada. Malah kehadiran kita dianggap sebagai ancaman, kita disepelekan, kita diremehkan. Perjuangan panjang, mau pergi kemana lagi? Tetaplah tinggal di sini. Akhirnya kabar itu datang juga, Riau Pos, beritanya kecil 2 jari, penerimaan dosen 30 orang. Datang saya membawa map ke lantai 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kuat salamnya, semangat kan. Bu, katanya ada penerimaan dosen di sini ya? Ya, saya mau melamar jadi dosen. Kata ibu tuh, Pak, kalau mau melamar jadi dosen harus S2. Tak yakin dia saya S2. Bondok saya buka atas saya tunjukkan ijazah saya. Tengok. Tengoknya, apa ini kata dia? Rupanya tak bisa dia baca. Terus Arab semua. Datang pegawai dari dalam, atasan dia. Coba tunjukkan ke yang di dalam. Tunjuk, dibacanya, tengoknya. Siapa yang punya ijazah ini? Ini orang. Abdul Somad, guru saya dulu. Kemana aja yang hilang selama ini? Hilang kata dia saya. Akhirnya setelah melewati proses panjang, ini fotokopi, saya mau jadi dosen Pak, fotokopi ijazah, transkrip nilai, legalisir, semua oke, sudah Pak. Ada lagi yang belum Somad. Apa Pak? Surat kesehatan dokter. Ragu dia saya sehat. Saya kurus. Tak tahu dia saya tahan tegak lama. Pergilah saya ke puskesmas Jalan Harapan Raya sebelah kanan. Masih ingat saya tempatnya sekarang. Sampai ke situ, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam, saya mau ngurus surat sehat. Ya, sebentar ya. Tak lama sudah itu datanglah bidan, baju putih, jilbab putih, rok putih, membawa balon warna hitam kecil. Pasang. Sebentar ya Pak ya. Iya. Katanya mau memeriksa detak jantung. Memang jantung saya tak normal detaknya waktu itu. Cantik pula bidan tuh. Itulah. Periksanya lah. Habis itu keluarlah, buatnya sehat. Anda sehat. Ini suratnya. Saya mau cepat balik. Saya tariklah surat itu. Saya menarik, dia menarik. Saya tak paham apa maksudnya ini. Wani piro. Kami kuliah 4 tahun di Mesir, semua gratis. Asrama gratis. Uang saku dikasih tiap bulan. Sampai-sampai tiket pulang saya pun gratis. Mesir itu bukan kaya macam Saudi Arabia. Dia tak ada minyak. Miskin Mesir itu. Tapi bisa membiayai kami anak Indonesia 100 orang setiap tahun. Dan yang kuliah di sana 74 negara. Fir'aunnya Husni Mubarak, terserah mau ngejek dia jahat, yang penting saya gratis kuliah pertama dari Al-Azhar itu, walaupun bukan tanah dia, tapi itu dari wakaf Al-Azhar. Negeri ini kaya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di Mesir kalau diletakkan tanaman itu mesti disiram dengan air baru tumbuh. Di tempat kita campakkan aja batang ubi itu ke belakang, tengok besok pagi betunas walaupun sungsang. Ini negeri luar biasa, tapi orang belajar. Berapa banyak orang tua di negeri ini mau memasukkan anak sekolah SMP pun tak sanggup. Daftar ulang 14 juta. Doktor, dosen, golongan 4D ngobrol ke saya hati ke hati. Aku tak sanggup menyekolahkan anak ini Ustaz Somad. Baru 2 yang sekolah, belum kuliah lagi. Mau jadi apa ke depan? Nah, jadi berkaca. Mesir luar biasa dengan Al-Azharnya, dan kami kuliah di situ. Sampai kawan saya ini suka makan cabai, mengunyahnya malas. Cabai itu tendang kiri tendang kanan telan, kiri kanan telan. Akhirnya biji cabai itu tak hancur, menumpuk di dalam. Ini ada usus kecil, usus buntu, begam cabai, busuk di dalam. Kalau sampai meletup, bam, big bang, mati. Maka ini mesti dipotong. Akhirnya dibelah sedikit, dipotonglah ujung usus buntu tadi. Biaya operasi 3.000 pon kali 2.000 perak, 6 juta. Tak ada duit. Mau nelpon ke Indonesia, krisis moneter, $1 20.000, tak ada duit. Akhirnya keluarkan kartu Al-Azhar. Azhari? Enta Azhari? Azhari maksudnya enta taman orang Al-Azhar? Iya, gratis. Sakit gratis. Di negeri Fir'aun sakit gratis. Di negeri kita sehat bayar. Tapi tidak saya ceramahi orang puskesmas itu. Takkan pula mungkin saya Assalamualaikum warahmatullahi.
Karena saya mau cepat, saya keluarkan aja duit 25.000. Nah, ambil lah tuh. Pergi saya. Pergi saya urus, dah selesai. Pak, ini surat sehat. Ada lagi yang belum somat. Apa Pak? Surat keterangan berkelakuan baik. Astagfirullahaladzim. Orang sesoleh ini diragukan juga Pak. Gimana? Saya bolak-balik lah sudah masuk berbagai negara. Entah berapa negara udah saya lewati. Tidak ada pemeriksaan yang saking ketatnya. Ketat luar biasa. Cobalah tengok kita mau masuk pesawat, berapa kali mesti buka dompet untuk tengok KTP. Emangnya kita ini teroris? Di Malaysia tak begitu betul. Enggak gitu-gitu amat sih. Kata orang yang lama di Jakarta. Tapi apa boleh buat? Dia khawatir. Saya urus surat bahwa saya bukan teroris. Saya bukan teroris. Saya seorang pelajar muslim yang mendapatkan beasiswa dan saya pulang membawa ijazah. Saya mau mengabdikan ilmu saya. Tidak ada urusan lain. Saya tak ingin merobok-obok negara ini. Saya tidak ada hubungan dengan jaringan internasional. Saya cuma mau mengajarkan ilmu, memperbaiki. Alhamdulillah diterima. Ikutlah tes dosen dengan berbagai macam lika-liku. Pokoknya hidup ini penuh dengan ujian. Jadi kalau adik-adik, ujian apa? Ujian MIT Pak Ustaz. Habis MIT apa? Ujian UAS Pak Ustaz. Habis ini ujian apa? Ujian ini skripsi Pak Ustaz. Habis ini apa? Promo Pak Ustaz. Kenapa hidup ini penuh dengan ujian? Dunia adalah tempat ujian. Berani menghadapi dunia, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan menghadapi dunia. Takut menghadapi dunia, mati aja. Belum sampai masanya mati gimana Pak Ustaz? Kalau nampak jenazah lewat, ikut. Itu apalagi hidup di dunia. Nah, jadi masalah ujian-ujian kalian ini, ujian kalian belum ada apa-apanya dibandingkan ujian kami dulu yang penuh dengan kesulitan. 4 tahun gak jumpa orang tua, itu luar biasa. Ustadz aja yang bilang luar biasa, orang saya yang merasakannya kok. Saya nggak nengok muka emak saya 4 tahun sampai lupa saya muka emak saya itu macam mana. Saya ingat 4 tahun. Ditengok muka emak orang Arab tak sama. 4 tahun saya tak jumpa. Berangkat 2002, berangkat 1998 5 September, pulang 2002 bulan November. Tapi saya sudah menyelesaikan kuliah di bulan Juli. 3 tahun 10 bulan selesai S1 saya. Pulang. Makanya sekarang kalau saya nengok mahasiswa langkah gontai, gaya nyantai. Ente semester berapa? Ente semester berapa? 14 Pak. La ilaha illallah. Bagus nih balik kampung. Tanam sawit, buka kebun, tanam lele dumbo segala macam. Ngapain ngabis-ngabiskan duit orang tua?